I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan kalian semua selalu sehat, panjang umur dan berlimpah rezekinya. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Fraktur. Mengisahkan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anak dan istrinya yang menjadi korban praktek jual beli organ tubuh manusia di sebuah rumah sakit. Langsung aja nonton bareng aku. Tidak seperti mobil-mobil yang lain, mobil yang dikendarai oleh Ray berjalan dengan sangat pelan. Rupanya Ray sedang bertengkar dengan istrinya Joan. Sedangkan Perry, anak mereka yang masih kecil, seolah tak peduli. Ia asik berdandan dan mendengarkan musik. Namun tiba-tiba Perry mengatakan ingin pipis dan mereka pun menepi di sebuah pom bensin. Alright, baby. Joan pun mengantarkan Perry ke toilet, sedangkan Ray pergi ke sebuah toko untuk membeli baterai, minuman dingin, dan bir. Tapi kasir mengatakan bahwa mereka tidak menerima pembayaran kartu kredit, dan dia pun mengembalikan baterai karena uang cashnya tidak cukup. Setelah kembali ke mobil, Joan menanyakan baterai untuk Perry, tapi Ray mengatakan bahwa toko itu tidak menjual baterai. Lalu Perry mengatakan bahwa kotak bedaknya hilang. Ia mengira tertinggal di toilet dan Joan pun kembali ke toilet untuk memeriksa, sedangkan Ray membantu mencari di mobil. Saat Ray sedang mencari, tak sengaja ia menumpahkan kopinya, hingga ia pun harus susah payah membersihkan kursi mobilnya agar tidak basah. Sementara Perry yang ada di luar melihat ada balon dan dia pun mendekatinya. Namun tiba-tiba ada anjing yang ingin menyerangnya sehingga ia pun menangis. Tangisan Perry membuat Ray mencarinya. Saat melihat anjing yang ingin menyerang anaknya, Ray pun melemparkan batu kepada anjing itu. Namun sayang, gerakan anjing itu membuat Perry terpeleset dan jatuh ke dalam galian bangunan. Ray yang berusaha menolongnya juga ikut terjatuh dan kepalanya terbentur batu hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Ray masih linglung. Ia kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Bahkan saat Joan berusaha menyadarkannya, ia malah justru mendorongnya. Ray pun berusaha memejamkan matanya dan akhirnya ia bisa menguasai kembali dirinya. Ia melihat Joan sedang berusaha menolong Perry yang sudah tersadar. Rupanya Perry mengalami patah tulang. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ray memacu kendaraannya sangat kencang. Hurry. Nearly there. Ray, hurry. There it is. There it is. There it is. Okay. Take a seat. We'll be with you shortly. Di rumah sakit rupanya ada antrian. Perry tidak segera ditangani. Joan pun panik dan meminta Ray untuk melakukan apapun agar Perry segera ditangani. Namun Ray tetap harus mengantri. For sir, there are other patients ahead of you. A limited number of staff. Fellows? Dale Fellows? Hi Dale, how are you feeling? I'll let you know when a doctor becomes available. Ray pun menunggu sangat lama. Saat membeli minuman, ia melihat seperti ada petugas yang menyerahkan sesuatu dalam kotak es.
Hingga akhirnya gilirannya tiba, ia dipanggil untuk didata. Namun pertanyaan-pertanyaan dari petugas terasa aneh dan tidak berhubungan. Bahkan admin sedikit memaksa untuk transplantasi organ tubuh. Dan tentu saja Joan menolaknya. Namun tiba-tiba admin mengatakan bahwa asuransi tidak berlaku dan Ray bersedia membayar cash. Admin pun mencoba untuk bertanya kepada atasannya dan akhirnya Perry pun dibawa ke ruang perawatan oleh Suster Anne. Perry dirawat oleh Dr. Bertram. Orangnya sangat ramah dan Perry pun menyukainya. Okay, sweetheart, let's let the nice doctor do his job. It's all right. Let me know. Deal? Deal. Namun dokter itu mengatakan ada cedera di kepala Perry sehingga untuk jaga-jaga Perry harus dilakukan pemeriksaan CT scan. Ray mengatakan kepada Dr. Bertram untuk melakukan apapun yang terbaik untuk Perry anaknya. Pretty nasty little scrape you have yourself. Akhirnya Perry kecil dibawa ke ruang radiologi. Namun sayangnya hanya diizinkan satu orang pendamping untuk ke ruangan itu. Dan Ray pun menunggu di luar. Sementara Perry ditemani oleh Joan, ibunya. Ray melihat bahwa lift yang membawa keluarganya berhenti di lantai LL. Setelah berjam-jam menunggu, rupanya pemeriksaan itu belum juga selesai. Ray pun semakin gelisah hingga akhirnya ia pun bertanya pada admin yang sudah berganti shifting. Admin itu mengatakan bahwa ia tidak mengetahui informasi yang diminta oleh Ray dan memintanya untuk menunggu. Kemudian Ray ingin berbicara dengan Dr. Bertram dan lagi-lagi admin itu mengatakan bahwa dokter itu telah pulang. Admin itu berjanji akan mencari tahu dan meminta Ray untuk duduk kembali. Dan di situ kebetulan ada seorang wanita yang mengatakan bahwa ia sedang menunggu suaminya yang sangat lama. Kemudian Ray kembali ke admin dan meminta untuk mengecek pada sistem pendaftaran. Tapi tidak ada nama Perry Monroe di sistem itu. Lalu kasir itu meminta untuk mengecek dari nomor polis asuransi. Ray mengatakan bahwa dia bayar cash. Dan kasir itu bilang tak mungkin bisa bayar cash. Mereka pun berdebat panjang. Kemudian kasir itu menelpon bagian radiologi. Mereka mengatakan hanya ada satu pasien yang dipindai pada hari itu. Kemudian pintu UGD tempat tadi Perry diperiksa terbuka. Ray pun langsung masuk, tapi admin itu mengatakan bahwa dia tidak boleh masuk ke sana. Dia pun dikejar karena membuat kegaduhan. Ray pun ditangkap. Dokter Lucado membantunya mencari data pasien hari itu. Lagi-lagi tak ada daftar pasien atas nama Perry Monroe di situ. Lalu Ray meminta untuk bertanya kepada Suster Anna yang tadi merawat Perry. Tapi Suster Anna mengatakan bahwa yang dirawat adalah Ray dengan luka di kepalanya. Ray pun mengamuk dan kemudian dia diringkus dan ditahan. Saat petugas keamanan telah pergi, Ray menyuntikkan beberapa adrenalin yang ada di ruangan itu. Kemudian dia memecahkan kaca dan keluar dari tempat itu. Lorong demi lorong dia masuki untuk mencari Perry. Hingga akhirnya dia melihat dokter yang tadi membawa Perry dan Joan turun. Saat dia mencoba bertanya, tiba-tiba security itu datang dan ingin menangkapnya. Dia pun berlari. Saat Ray menjatuhkan tempat sampah, tampak organ-organ manusia berserakan di lantai. Ray pun akhirnya lolos dari kejaran security itu.
Setelah security itu pergi, Ray keluar dari persembunyiannya dan menuju mobilnya. Tiba-tiba ada mobil polisi melintas. Ray pun menyetop mobil itu dan meminta bantuan. Is this the custody thing? No. We came here to get. She never came here. Right? They've done something. Cover it up. What happened to your hand? Just dropped off that OD? Yes. Polisi itu menanyai satu persatu petugas yang tadi berhubungan dengan Ray. Hingga akhirnya dia kembali ke ruangan UGD. Dr. Lucado menjelaskan apa yang terjadi. Saat polisi itu meminta untuk menunjukkan berkas perawatan Ray, seperti yang tadi mereka katakan, Dr. Lucado tak bisa menunjukkannya. Lalu polisi itu meminta untuk memanggil Dr. Bertram. Where's Dr. Bertram? Ray menceritakan bahwa anaknya dibawa ke ruang pemindaian di lantai LL. Tapi dokter itu mengatakan bahwa ruang pemindaian ada di lantai 3 dan polisi itu meminta untuk diantar ke sana. Di lantai tempat pemindaian itu tidak ada data atas nama Perry. Lalu Dr. Bertram datang. Dia mengatakan bahwa dia merawat Ray, bukan Perry. Bahkan Ray menolak untuk dipindai. He claims it's Wayne's favorite show, and that's my family, and I love. And you're just using it against me to make me look crazy, when in reality. Kemudian security menyarankan untuk memeriksa rekaman CCTV. Tapi lagi-lagi tidak ada rekaman Perry. Ray terlihat sendiri di CCTV itu. Dan Ray pun semakin marah. Bahkan ia menganggap mereka semua telah bersekongkol. Search the hospital. Okay, that's not. Thinks I'm making them up. I showed you the picture. Tidak lama setelah itu, datanglah dokter kejiwaan membantu Ray. Dan mereka berbicara di ruangan tertutup. Setelah mendengar berbagai keterangan dari Ray, dokter itu meminta Ray untuk menunjukkan lokasi jatuhnya Perry. What are you thinking? They might still. Sesampainya di TKP, polisi melakukan pemeriksaan dengan anjing pelacak. Lalu ditemukan bedak dan darah yang sangat banyak yang tertutup oleh salju. Mereka menduga Ray telah membunuh keluarganya dan Ray pun ditangkap. Dokter jiwa itu terus memojokkan Ray. Ray pun terdiam sejenak dan tiba-tiba muncul anjing yang tadi menyerang Perry. Ray pun segera merebut pistol polisi dan menyandra dokter jiwa itu. Lalu mengurung mereka semua di dalam sebuah truk kontainer dan Ray pun kembali ke rumah sakit. Give me the card. Dengan kartu akses dokter jiwa itu, Ray pun dapat dengan mudah memasuki ruangan demi ruangan. Kini dia bahkan menggunakan baju dokter. Ray pun kini menuju ke lift. Dia hendak mencari Perry dan Joan di lantai LL. Namun sayang, lift itu menggunakan akses kunci. Tiba-tiba security tadi masuk. Ray pun mengancam dengan pistolnya. Tapi security itu berhasil mengelabui Ray. Ray hampir saja diringkus. Tapi dengan sekuat tenaga, Ray berhasil membunuh security itu. Di ruangan LL, Ray melihat banyak hal aneh, mulai dari petugas yang membawa organ manusia, mayat tanpa organ tubuh, tanpa mata. Ray pun semakin yakin ada yang tidak beres dengan rumah sakit itu. Ray juga melihat perawat yang tadi memaksanya untuk menyumbangkan organ sedang membawa kotak tempat organ manusia, dan Ray pun mengikutinya. Di ruangan itu, Ray melihat Perry dan Joan yang sudah tidak berdaya sedang dioperasi. Ray pun segera menyelamatkan anak dan istrinya. Perlawanan dokter membuat ruangan itu terbakar.
Bahkan Ray menembak dokter yang membawa Perry CT scan. Ray lalu membawa pulang Perry dan Joan dengan mobilnya. Whoa. You can't leave here. Hey, you fucking shit. Daddy. Namun di tengah perjalanan, ternyata yang dibawa oleh Ray adalah pasien lain, bukan Perry dan juga Joan istrinya. Ternyata yang dikatakan oleh para dokter tadi adalah benar. Ray mengalami halusinasi karena cedera di kepalanya. Jadi guys, ternyata yang dilempar batu oleh Ray di pom bensin bukanlah anjing, melainkan Perry anaknya. Kemudian pada saat Joan bertanya apa yang terjadi, Ray malah justru mendorong istrinya itu hingga kepalanya menancap di sebuah besi. Semua yang dialami oleh Ray adalah bentuk halusinasi dari traumanya, karena ia telah kehilangan keluarganya selama 2 kali, dan dua-duanya itu disebabkan oleh dirinya. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Fracture. Semoga kalian terhibur ya. Jujur aja nih guys, pas aku nonton film ini kayak ngerasa ketipu banget gitu. Karena dari awal sampai akhir cerita aku mati-matian ngebelain Ray, yang kayaknya si Ray ini sangat disolimi ya oleh mereka semua. Tapi ternyata pas di akhir cerita justru Ray lah yang salah. Oke deh, sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Aku Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.